pasal 13. Kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Alkitab saya halaman 194. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, kita akan membaca bagian ini. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat, ayat yang ke-11 dari mimbar, dan ayat 12 firman Tuhan, dan ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sejauh malam telah bersiap, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati bersama. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam minggu Advent dan rasa syukur, kita pada hari ini kita akan belajar dengan tema penantian Raja Sang Adil. Penantian Raja Sang Adil, kita akan belajar bagaimana sebagai Nas Miming tadi berkata bahwa kedatangannya akan segera. Untuk itu hendaklah kamu juga siap sedia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita memasuki masa Advent, masa di mana kita mengingat kembali kedatangan Kristus yang pertama dengan penuh kerendahan hati, kelemah lembutan seorang bayi yang dinantikan dan kita peringati dalam bulan Desember ini. Tetapi sekaligus karena kita akan menantikan kedatangannya yang kedua, bukan sebagaimana slide yang pertama tadi, bukan seperti bayi kembali. Dia akan datang dengan penuh keadilan. Banyak orang bertanya, sing ada lagi keadilan di mana-mana, sing terjadi kecurangan, timpang sebelah dan seterusnya. Tetapi pada saatnya nanti, penantian Raja Sang Adil itu akan datang untuk mengadili dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam penantian ini kita diingatkan untuk tidak hanya pasif, tetapi aktif, mempersiapkan hati dan hidup kita. Kenapa kita harus aktif? Karena pada dasarnya manusia, kita penuh dengan berbanyak perubahan-perubahan, mood-moodnya berubah-ubah. Tetapi sebagai manusia yang aktif, maka kita mempersiapkan hati, menjaga, sehingga ketika Tuhan datang kedua, penantian kita tidak sia-sia dan kita didapati sebagai orang yang berlaku adil dan juga melakukan kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan belajar dalam nas ini, siapakah sang Raja yang adil itu? Tidak asing lagi dikatakan bahwa Rasul Paulus dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14 tidak secara eksplisit menyebut nama Yesus, tetapi konteks keseluruhan Alkitab menunjuk pada Dia, Raja Sang Adil, mengacu pada Yesus Kristus, Mesias yang lama dinanti-nantikan, Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi, yang pada minggu ini diserukan di seluruh gereja bahwa sejak dahulu kala dijanjikan manusia akan hidup dari rasa takut. Manusia akan mengalami damai sejahtera, dan manusia walaupun akan mati tetapi tidak
tidak akan binasa. Nah, maka dikatakan Raja Sang Adil adalah Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan sejak perjanjian lama. Mazmur 122 yang kita baca bersama menggambarkan kerajaan damai di Yerusalem. Berdoalah bagi kondisi di Yerusalem adalah prototipenya, atau di situ diharapkan kedamaian. Raja itu akan datang memberikan di mana dia datang dalam kemuliaannya. Nah, mengantisipasi pemerintahan, bagaimana kita mempersiapkan walaupun pada saat itu tidak ada keadilan di bumi ini, tetapi satu saat pemerintahan yang Yesus Kristus akan kerjakan. Sejak Yesus datang, dia berusaha untuk berlaku adil, penuh dengan kasih, bahkan ketika kedatangannya nanti kedua. Yesus adalah penggenapan nubuat tentang Raja yang akan membawa kedamaian. Yesaya 9 ayat 6 dan 7 berkata apa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Raja damai yang sejati. Dia bukan hanya raja atas Israel, tetapi raja atas seluruh ciptaan yang akan mendirikan kerajaannya di bumi. Sebagai orang percaya, kita harus mengenal dan menerima Yesus Kristus. Masih adakah di antara kita saat ini belum mengenal, belum berkomunikasi, belum percaya, belum menerima Yesus Kristus dalam hatinya? Mari bukalah hati dalam minggu Advent ini, karena memang minggu-minggu ini mengingatkan kita hanya Dialah Sang Juru Selamat yang kita nantikan. Bahkan Dia akan datang kedua kalinya sebagai yang adil. Mari kita juga hidup di dalamnya. Poin berikutnya kita melihat di sini. Mengapa kita menantikan kedatangannya? Karena dunia ini begini-begini saja. Saya mau melakukan ini dan itu. Tapi Paulus menulis ayat yang ke-12, dari kasih adalah kegenapan hukum Taurat ini. Dikatakan apa? Ayat yang ke-12, hari sudah jauh, malam. Jadi yang pertama yang kita lihat di sini, mengapa kita harus menantikan kedatangannya? Dia akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Untuk menegakkan yang adil sebagaimana seperti timbangan yang memberikan neraca yang pas, demikian juga akan ditegakkannya satu saat. Dunia kita penuh dengan ketidakadilan, ketidakpastian, penindasan dan penderitaan. Kita lihat di mana-mana selalu ada penderitaan, selalu ada kesukaran. Bahkan mungkin orang yang mencari Tuhan pun dihalang-halangi. Dan banyak juga pergumulan-pergumulan yang dialami di bangsa ini. Penderitaan oleh karena akhir-akhir ini di daerah kita aman, tetapi di Sumatera, di GMI, Simbolga, yang ada di sana hamba-hamba Tuhan sedang berjuang karena menghadapi berbagai macam, terutama banjir bandang kemarin, penderitaan. Dunia di mana kita tinggal tidak nyaman. Oleh sebab itu, Mazmur 122 ayat 1-9 dikatakan, mari kita mengharapkan kenyamanan dan ketenangan itu ketika Raja itu datang. Yang kedua, mengapa kita menantikan kedatangannya? Yang kedua kali, tadi ketidakadilan ada di mana-mana, maka perlu ditegakkan. Yang kedua, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Selalu berbicara dengan kita itu dengan hubungannya dengan Tuhan, relationship, hubungan. Mengapa penting sekali hubungan ini? Karena Allah adalah pribadi yang punya perasaan, emosi, bukan hanya zat yang maha sempurna seperti pemahaman banyak orang, tapi kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang berpribadi, memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Tetapi manusialah mulai dari Adam sampai Hawa sampai kepada keturunan sampai sekarang selalu berusaha menjauh
Maka setiap pagi kita bangun, kita bukan mendekat kepada Tuhan, tapi kita mulai sibuk, ada tugas hari ini banyak sekali, ada ini, ada tuntutan ini dan seterusnya, belum lagi masa ini dan seterusnya. Nah, bagaimana hubungan yang baik terjadi kalau tidak dimulai dari diri kita? Maka dalam Roma pasal 5, saya akan bacakan ayat yang ke-10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita memiliki hubungan yang baik, maka Tuhan datang yang kedua kali juga untuk memulihkan, yang pertama juga untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Demikian juga yang kedua nanti, Allah ingin supaya kita hidup berdamai dengan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena rentannya hubungan inilah maka Allah selalu memperdamaikan, menyatukan, berusaha mengeratkan. Maka jangan mau putus hubungan dengan Sang Pencipta. Putus hubungan dengan kerja mungkin bisa, tapi jangan mau kita putus hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita menantikan kedatangannya hari sudah jauh malam? Dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 4, kita melihat mengapa kita perlu menantikannya kedatangannya kedua kali. Dikatakan di sini, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, apa dikatakan, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Jadi mengapa Dia akan datang? Karena akan mewujudkan kerajaan Allah. Maka selalu doa kita apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apakah sudah terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita? Dia ingin mewujudkan kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah bisa terwujudkan? Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita seperti setiap hari rutinitas saja tapi tidak memiliki kedekatan, keakraban dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kedatangan Raja Adil harus dinantikan karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan ketidakadilan. Jadi poinnya berikutnya, bagaimana sih kita menantikannya? Kita masuk ke dalam poin dari bagian firman Tuhan ini. Sekarang ini realnya apa yang harus kita lakukan? Paulus memberikan nasihat praktis tentang bagaimana kita harus hidup dalam menanti kedatangan Raja Sang Adil itu. Dia tidak hanya datang seperti bayi lagi, tapi berikutnya Dia akan datang. Untuk itu Dia akan menghakimi dengan keadilan. Yang pertama yang harus kita lakukan, berjaga-jaga dan hidup dalam kesiapan. Dikatakan bagian ini, saudara yang terkasih, hari sudah jauh malam. Ini berkaitan dengan bukan maksudnya sejak awal dunia diciptakan, tetapi bukan juga sejak kita sudah percaya kepada Tuhan. Kapan dunia akan berakhir? Salah satunya sebenarnya dia ingin berusaha untuk menggenapi itu. Kapan dunia akan berakhir? Ketika Injil didengarkan atau disampaikan kepada seluruh dunia. Inilah tujuan GMI. Tujuan GMI kita bukan membangun gereja, walaupun kita butuh gereja. Membangun kerajaan Allah, menyampaikan berita Injil. Maka dikatakan berjaga-jaga dalam kesiapan. Ayat 11 dan ayat 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekali, yaitu
tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Halo, ada yang tidur di sini? Tidaklah pemerintah kamu suruh buku masa kamu tidur. Tapi tidur secara rohani bisa dimaknai. Kita bisa menikmati segala sesuatu. Tetapi kita tidak didapati sebagai orang yang berjaga-jaga. Saya setiap lewat di beberapa tempat itu yang tentara ada itu di Rindam, di sini itu selalu ada tentara berjaga-jaga. Walaupun mungkin dia capek, lelah dan harus tugas, siap dan berjaga-jaga senantiasa. Apakah hidup kita selalu berjaga-jaga? Berjaga-jaga dari apa? Nanti kita lihat ayat 14. Yang harus kita kerjakan pada saat ini dikatakan kenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata perang. Berjaga-jaga. Mari kita menanggalkan yang kedua, perbuatan kegelapan. Apa itu perbuatan kegelapan? Paulus menyebut contoh perbuatan kegelapan, yaitu pertama, pesta pora. Pesta pora. Nah, pesta pora itu, pesta boleh apa sih? Boleh. Walaupun saya sedikit agak kritik, kemarin itu gara-gara mau habis baptisan dan ada kumpul-kumpul keluarga, boleh sebenarnya. Tapi oleh sesuatu tidak boleh. Jadi ya begitu, nggak jadi baptisan katanya. Tetapi pesta itu boleh apa sih? Boleh apa sih? Supaya kita memiliki pemahaman yang benar menang kedatangan Tuhan ini. Boleh apa sih? Boleh. Nah, setuju ya, boleh. Boleh pesta, tapi di ujungnya itu jangan. Apa itu? Nah, jadi jauh-jauhkan pora. Apa itu pora? Pesta yang hura-hura, yang berlebihan sampai lupa diri. Jadi pesta itu harus sadar. Ada orang yang pesta tidak sadar diri. Karena apa? Bola tidak jelas itu ya. Jadi GMI boleh pesta pernikahan. Di GMI di Sulawesi juga ada pesta kematian, tapi tidak puranya itu ada. Ya, karena kalau kita pura daging sampai berhamburan di mana-mana, sampai berutang banyak, nah, itu ya karena berusaha untuk puranya tadi itu. Paulus menyebutkan, dikatakan pesta pora artinya pesta yang berlebihan, hidup dalam kemabukan. Yang marah ini yang firman Tuhan katanya. Apa kita hari ini masih hidup dalam kemabukan? Apa sih definisinya mabuk itu, Pak? Mabuk? Ada yang tahu mabuk? Apa yang ada yang pernah mabuk? Karena di setiap adat itu ada. Di adat dan tempat ibu anak, nah itu mereka kalau pesta pernikahan itu ada tuak lah, ada apa lagi? Ada semua. Arak lah, semuanya. Dan mereka ibu-ibu sampai anak-anak minum itu. Nah, tapi puji Tuhan, ibu-ibunya tidak mabuk. Nah, ya kalau ibu-ibunya mabuk, nanti nasi yang dimasak bukan beras, bukan beras dari nasi, dari pasir mungkin dalam biasa. Nah, yang dimaksudkan oleh Paulus, kemabukan adalah sesuatu yang dikerjakan orang sampai lupa diri dan sampai keluar kembali apa yang dia makan. Kemabukan membuat dia tidak tahu diri, bahkan hidup seperti manusia di dunia ini yang sukanya mengenyangkan. Enaknya sampai di mana Bapak Ibu? Di leher dan di mulut. Kalau di perut itu, maka Pak dokter bilang apa yang kita makan kalau sudah sampai di lambung dan dicerna, ada yang jadi kolesterol, ada yang jadi apa lagi? Asam lambung, ada semuanya ada di situ di lambung gitu. Dan sumber kelebihan ada di sini. Enaknya di mana? Di leher atau di lidah, karena lidah yang merasakan hal itu. Jadi Allah menasihatkan kita sebagai warga gereja, dan melalui firman Tuhan hari ini kita ingatkan juga, boleh kita pesta, tapi jangan pesta pora. Jangan hidup dalam kemabukan, jangan hidup dalam percabulan, hawa nafsu. Jadi nafsu itu boleh apa sih? Boleh nafsu untuk makan, nafsu untuk kawin bagi yang muda-muda, tapi yang orang tua yang sudah kawin jangan lagi minta nafsu kawin, salah. Tetapi nafsu yang sehat, maka dikatakan, tapi jangan memenuhi seluruh keinginan hawa nafsu.
disukai oleh orang atau orang lain? Perselisihan. Perselisihan itu datang orang bilang, oh itu gara-gara ini. Tidak. Dikerjakan oleh manusia itu. Di mana ada terjadi perselisihan? Karena selalu kita berbeda. Masing-masing kita punya pandangan. Maka jemaat yang ada di rumah ini diingatkan, janganlah kita hidup dalam perselisihan, tapi mari kita satukan hati kita, samakan pandangan kita, dan berusaha untuk menjadi sama seperti Kristus, menyatukan bersama lain. Iri hati, ayat 13, adalah hal-hal perbuatan kegelapan. Iri hati tidak suka dengan keberhasilan orang lain, tidak suka melihat orang lain memiliki sesuatu, karirnya baik, tidak suka melihat anak orang lain cantik, anaknya tidak suka, berhasil tidak suka. Itu namanya iri hati. Tetapi bila buanglah semuanya itu, ayat 13, maka semua ini adalah gaya hidup yang bertentangan dengan terang Kristus. Bagaimana selanjutnya kita menantikan kedatangan Tuhan supaya kita tetap dikatakan berjaga-jaga, perbuatan kegelapan kita tinggalkan, hidup dalam kasih dan kesetiaan. Kenakanlah Kristus. Dan gereja ini, saya mengingatkan, apa sih tiang gereja kita? Kasih. Karena kasih itulah maka Yesus datang ke dunia. Tapi karena kasih ada pengampunan, kasih menerima satu dengan yang lain, kasih itu menuntut yang lebih baik, dan juga bahkan segala sesuatunya nanti akan berkesudahan, tapi kasih akan ada sampai di surga pun kita menikmati. Oleh sebab itu kenakanlah kasih dan kesetiaan, menunggu kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, masa Advent yang mengajak kita untuk introspeksi diri. Apakah hidup dalam terang kegelapan? Apakah kita saat ini masih hidup dalam terang atau kegelapan? Apa tadi perbuatan kegelapan? Jelas sekali definisinya. Apa perbuatan terang? Jelas sekali definisinya dari Roma pasal 14 ini. Apakah kita menggunakan talenta dan waktu yang untuk memuliakan Tuhan atau untuk memuliakan diri sendiri? Mari kita memperbaharui komitmen ini. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus kasih, dalam masa-masa Advent ini, dari belajar menanti kedatangan Tuhan dengan siap sedia, dengan hidup kudus, menjaga kekudusan hidup. Dengan demikian kita melayani dengan sesama dan setia. Jadi ketika diajak pesta boleh, tapi jangan pura. Kalau sudah mengarah ke pesta pora, lebih baik tarik diri. Dan seterusnya ada perbuatan-perbuatan yang dalam kegelapan. Maka biarlah hidup kita mulai Advent pertama sampai sepanjang Natal ini kasih Kristus yang menguasai. Jangan iri hati kalau lihat orang lain baju baru, rumah baru, cat baru di rumahnya, ataupun ada mobil baru. Jangan iri hati, tapi tetap kendalikan diri kita, karena semuanya sementara. Boleh banyak keinginan, tapi keinginan dan nafsu itu dikendalikan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, sehingga kita siap. Kapan Tuhan datang? Siap. Siap kedatangan Tuhan? Siap. Wah, luar biasa. Biarlah ini juga menolong kita masuk di dalam peristiwa yang akan kita masuki hari ini, mengenang kembali karya Allah, karena Dia telah melakukan segala-galanya. Dia telah menebus dosa kita. Mari kita selidiki apakah dalam poin-poin firman Tuhan dan terutama perbuatan kegelapan itu masih ada pada diri kita. Apakah kita tidak bisa menahan diri untuk hidup dalam pesta pora, kemabukan, perzinahan, percabulan, dan semuanya itu yang mendatangkan murka Allah. Dan mari kita percaya darah Kristus telah mengampuni, menyucikan dan menebuskan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, menurut waktu, ini adalah waktu-waktu terakhir untuk dapat kami merasakan kedatangan kedua kali. Untuk kami berpisah bersama dengan di kemudian hari. Tolong kami untuk tetap hidup dalam berjaga-jaga, supaya kami hidup seperti orang pada siang hari, mengenakan Kristus, meninggalkan perbuatan kegelapan, hidup dalam kesucian, menantikan Kristus dengan tidak hidup dalam pesta pora, supaya kami menjauhkan segala perbuatan dunia ini
karena menunggu kedatangan Kristus, tapi kami hidup dalam memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami untuk jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan kepadamu. Allah yang setia, tolong kami Bapa untuk menjadi hamba yang tetap siap sedia juga menanti kedatanganmu kedua kali. Demi dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di minggu ini sekaligus kita akan mengenang segala karya Allah, pertolongan Allah di dalam hidup kita melalui perjamuan kudus yang sudah kita umumkan dan kita siapkan. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, syukur untuk segala perbuatan Tuhan bagi gereja. Mari saya mengundang tim pelayan dan pendeta untuk bangkit sambil jemaat Tuhan kita angkat pujian lagu yang pertama. Pada satu bukit jauh dari sini. ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Yesus Kristus telah menebus kita dengan kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar berita penetapan perjamuan kudus bagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-ucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pengarang hati saudara-saudara sekalian,
Roti dan anggur yang kelihatan ini menandakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan umatnya melalui perjamuan kudus yang akan kita terima siang ini. Perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara-saudara yang telah bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan telah mengikuti konfirmasi CD jemaat dewasa. Mari datanglah, karena segala sesuatu telah tersedia. Kembali kita angkat pujian, Ku datang pada saat ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kami untuk menebus dosa kita. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur melambangkan darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Ambillah dan bagikanlah di antara mereka. Ambillah dan bagikanlah di antara mereka. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tanduk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang yang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sambil masing-masing memegang roti di tangan-tangan di atas bahu. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makan. Selanjutnya masing-masing memegang cawan anggur di tangan kanannya, angkat di atas bahu. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minum. Tuhan ada di sini. Baiknya yang kudus, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Jika Bapak Ibu Saudara ada mengalami sakit, pegang bagian tubuh yang sakit dan katakan, darah Kristus sanggup menyembuhkan. Jika Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada pergumulan secara
pribadi, pendidikan masa depan anak-anak. Biarlah Tuhan tolong, dalam nama Yesus. Tuhan adalah jawaban dalam hidup. Datanglah kepadanya dalam doa-doa. Bapa di surga, Engkau ada di tempat ini. Melalui perjamuan kudus mengingatkan kami bahwa Engkau telah melakukan segala-galanya. Secara fisik Engkau menderita, bahkan secara rohani Engkau terpisah dari alammu ketika melakukan pengorbanan yang begitu rupa. Tapi semuanya Engkau lakukan untuk memulihkan hubungan kami dengan Bapa di surga, memulihkan hubungan kami dengan sesama. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berdoa di dalam nama Yesus bagi umatmu yang sakit pada saat ini. Hamba tidak paham, tetapi Engkau yang lebih memahami. Dalam nama Yesus kami minta kepadamu, kami mohon belas kasihan-Mu, mujizat Engkau kerjakan bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan secara pribadi, pekerjaan, keluarga, masa depan, bahkan hal-hal yang lain. Dalam nama Yesus jawab sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Bahkan dalam mengakhiri tahun ini pun, di bulan ini pun, memasuki masa raya Natal, Tuhan tolong kami ketika kami jatuh dalam dosa. Kami percaya darah Kristus sudah menyucikan dan menguduskan. Dan ampuni kami Tuhan, supaya sungguh kami boleh terus layak menunggu kehadiran kedatangan-Mu. Dalam masa Advent ini juga dan seterusnya kami menikmati sukacita karena Allah begitu baik bagi kami. Terima kasih, lawanlah setiap jemaat-Mu, setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, setiap usaha dan pekerjaan studi mereka. Ini doa kami Tuhan, demi dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Mohon berkat jasmani dan rohani bagi seluruh umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian pada satu bukit untuk mengumpulkan surga.
kasih. Silakan kepada terus bersama. Puji nama Tuhan.